Baik, bismillah. Nama saya Muhammad Al-Qaida, NIM B100 231079. Di sini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan membuat video pembelajaran ya. Muncullah dari sebuah pertanyaan tentang metode pembelajaran di zaman sekarang ini. Mengapa harus bisa membuat video pembelajaran? Jadi dengan timbulnya tren yang meningkat di sekolah-sekolah masa sekarang membutuhkan virtual yang baik untuk pembelajaran di masa depan yang akan datang. Untuk mendorong pentingnya literasi teknologi dan digital bagi para guru, metode blended learning dianggap ideal, didukung oleh teknologi canggih untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kemampuan membuat video pembelajaran menjadi keterampilan penting ya, mengingat vitalnya video dalam sistem belajar online. Meskipun teknologi ini membutuhkan tenaga profesional, ya, hal ini dapat menghabiskan biaya dan mungkin kurang efektif kalau kita menggunakannya tanpa tips dan trik. Jadi saya akan membagikan beberapa cara membuat rekaman video pembelajaran. Adapun menurut Azhar Arsyad pada tahun 2002 mengatakan bahwasannya seorang guru itu mesti memperhatikan kriteria dalam memilih media video pembelajaran aktif. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah menggunakan model pembelajaran yang pastinya searah dengan tujuan pembelajaran. Kemudian model media pembelajaran harus bisa mendukung isi dari materi pelajaran. Kemudian guru dapat menggunakan banyak media. Dia terampil dalam mengakses beberapa media. Kemudian ada praktis, fleksibel, dan video yang berdurasi lama. Yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah media materi pembelajaran yang dibuat harus mempunyai kesan yang efektif. Kita mulai dari yang pertama, bisa dimulai dengan membuat kerangka narasi. Dan langkah pertama yang harus dilakukan agar terstruktur dengan baik, mulailah menyusun kerangka terlebih dahulu dan kemudian kembangkan narasinya. Dibaca ulang lagi naskah tersebut dan minta sesama guru untuk mengeceknya terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan dan mengatur lokasi rekaman itu sendiri ya, agar video tampak lebih menarik. Lokasi rekaman harus dipilih secara hati-hati. Bila belum memiliki keterampilan manipulasi kamera, sebaiknya pilihlah studio di dalam ruangan agar lebih mudah mengatur pencahayaan dan memblokir kebisingan-kebisingan yang ada. Kemudian yang ketiga, siapkan perlengkapan. Pastikan semua barang yang diperlukan sudah tersedia, yaitu seperti layar latar hijau, kemudian kameranya, kemudian mikrofonnya, kemudian lampu sorot ya, kemudian ya kalau butuh lagi ada yang lain-lainnya juga, agar apa, supaya berjalan lancar. Kemudian yang keempat yaitu testing ya, kita harus testing lebih dahulu untuk membuat rekaman singkat terlebih dahulu dengan durasi sekitar 1 menit ya. Kemudian cobalah putar ulang video hasil rekaman itu pada layar yang lebar dan suara yang keras ya. Dengan begini kita mudah menemukan
apabila ada kualitas dalam audio dan video yang bermasalah. Ya, perhatikan juga masalah estetika seperti komposisi warna, penampilan guru dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kita harus merekam dengan cermat. Ya, melakukan rekaman ulang di kemudian hari karena hasil rekaman jelek akan sangat merepotkan dan membuang waktu. Maka dari itu, rekaman harus dilakukan dengan sangat cermat dan penuh perhatian. Pastikan kru yang berpartisipasi dalam keadaan fit dan fokus untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, kita menyisipkan tambahan elemen. Video yang penuh berisi rekaman dari awal sampai akhir terkadang bisa jadi kurang efektif. Untuk itu bisa ditambahkan beberapa elemen lain seperti presentasi slideshow atau animasi. Ini bisa disiapkan lebih baik sebelum, ya. Kalau tidak bisa sebelum, bisa juga sesudah atau paralel dengan rekaman, ya. Kemudian ada yang ke-7 yaitu editing dan converting. Nah, dari hasil rekaman yang tadi, kita perlu mengedit agar tampak lebih rapi, sistematis, estetik, ya. Kemudian setelah itu video bisa dirender ke dalam format yang lebih mudah untuk didistribusikan. Ya, tahapan ini cenderung memerlukan keahlian yang lebih. Untungnya saat ini ada banyak aplikasi sederhana yang bisa memudahkan prosesnya. Setelah editing dan converting, kemudian yang ke-8 kita perlu yang namanya mengunggah. Setelah video selesai dibuat dan sudah direview secara internal, proses berikutnya adalah mengunggah, ya, mengunggah video yang sudah dibuat sampai kepada langkah yang ke-7 tadi. Ya, berhati-hati dalam memilih platform untuk hal ini. Ya, teruslah membaca artikel dalam video-video pembelajaran yang memberikan rekomendasi tempat untuk mengunggah video pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, yaitu mengumpulkan feedback dan evaluasi dari video yang sudah diunggah. Perlu yang namanya evaluasi agar pihak sekolah bisa memproduksi yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu sangat disarankan untuk meminta feedback dari murid-murid dan orang tua murid, ya. Sebaiknya kita setelah selesai dalam mengedit dan mengunggah video itu meminta feedback untuk dikritik, saran sebagai bahan evaluasi kepada murid dan orang tua murid mengenai pengalaman belajarnya dari video tersebut agar bisa dijadikan sebagai referensi yang lebih mudah untuk perkembangan video pembelajaran di masa yang akan datang. Ada beberapa aplikasi video pembelajaran gratis untuk proses editing yang mempermudah dalam mengedit video untuk membuat pembelajaran. Yang pertama ada KineMaster, kemudian Filmorago, kemudian ada Adobe Spark, kemudian ada InShot untuk pemula, dan juga ada studio animasi, kemudian Powtoon, kemudian YoCut, kemudian ada aplikasi pembelajaran lainnya yang perlu dipersiapkan juga untuk menambah animasi-animasi seperti ada green screen, ada Microsoft PowerPoint, dan juga ada Canva, dan yang kemudian adalah aplikasi Whiteboard, Explain Everything, dan yang terakhir ada Scratch. Adapun untuk mengunggah ada di YouTube, bisa di berbagai file cloud, bisa Vidismo, dan yang terakhir yang paling banyak
biasa adalah media sosial. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.